kita udah selalu ingat itu, kayak misalnya aku waktu diundang jadi pembicara di PLN lah apa BUMN yang audienku adalah supervisor, bahkan direkturnya. Nggak ada lagi perasaan kayak aku ini masih umur 24 ngajarin orang umur 50 yang udah mateng. Enggak gitu. Jadi justru aku mikir aku diundang ke sini karena ada sesuatu yang mereka nggak punya tapi aku punya. Bumi akan selalu berputar, tidak mengenal waktu. Pagi, siang, sore, malam, subuh, bahkan tahun baru pun akan selalu datang mengintai kita. Untuk itu, Ruang hadir di Sisik Melik TV dengan menghadirkan tamu-tamu mutakhir, Dahsyat, spektakuler, bombastis, fenomenal, dan mengharu biru. semua kita kemas dalam Speak, seni, spiritual, inspirasi, dan kreativitas. Don't speak unless inspiring. Gak usah ngomong kalau nggak menginspirasi. Betul. Berarti kalau tamu-tamu kita ini berarti orang-orang yang menginspirasi ya. Betul, makanya kita ajak ngomong. Betul sekali. Assalamualaikum. Hai, apa kabar semuanya? Akhirnya bisa ketemu sama Anggi lagi. Yeay, sudah menantiku kamu ya Rudi. Ya, semua orang sudah menanti kita lah pokoknya ya kan. Dan hari Ya. ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang tentunya menginspirasi banyak Betul. orang, tentunya apalagi anak-anak milenial zaman sekarang ini Ya, setuju banget. Tapi sebelumnya jangan lupa dong. Apa tuh? Subscribe dulu Oh, channel yes. Sisik Melik TV dan nyalakan loncengnya supaya tahu ada update apa aja sih Benar. dari Speak Podcast kita. Biar kita lebih semangat lagi bikin kreasi-kreasi yang lebih bermanfaat. Yes, setuju banget. Ya kan? Dan kawan-kawan juga boleh kok kasih rekomendasi siapa Ya, sih yang bakal mungkin kita usulan ya ngomong Gigi ya. gitu. Aku pengen ini dong jadi bintang tamunya Speak gitu Ya, ya. betul. Aku Boleh. pengen Jokowi dong gitu misalnya. Mas Rido Masih menjadi impian kirim kita surat sih ya. ke Pas Pampres. Itu pas pampres sih. Oke deh Rudi, gimana Ya. kalau kita langsung aja sapa bintang tamu kita, speaker kita hari ini. Udah cantik, Terima langsing. kasih. Maaf, Mbak. Langsing, tinggi, jenjang. Oke. Aduh, sempurna. Dan oh iya. dan masih merasa kepengen lebih kecil lagi katanya loh. Apanya ya? Ica ya ampun. Ninda. Halo, assalamualaikum. Ya, ini influencer dan Influenza. Gini gue minum obat dong, Gini. flu kali ya. Influenza. Aku juga influencer, Iya. mempengaruhi orang-orang yang ingin seperti aku. Pengaruh buruk tapi ya. Iya. Kalau ini pengaruh Jangan positif, ditiru, ya pengaruh kan? negatif. Ica Apa kabar Ninda. Mbak Ica? Sebentar, nama aslimu siapa sih? Iya benar. Orang tuh lebih kenal dengan Ica Aninda gitu ya. Nama asli. Nama aslinya ini Barbara. Oh, Barbara. Ya, hairspray. Dengan barbar. Kayak mana hairspray ya? Enggak, yang Oh iya aku tahu doang. benar. Bukannya itu selalu ada di samping kamu ya, hairspray ya? Catokan lah hairspray kan? Iya benar. Namanya Reza Fitri Aninda. Reza Fitri Ica dari mana sih Aninda. Ica tuh? Coba tanya Mama Rini coba. Oh iya. Ya biar selalu imut. Jadi walaupun sudah tua nanti tetap panggilannya Bu Ica kan Ica. Ica. Kayak Anggi yang dia. Ah, bagus Nih, kan. iya kan? Ih. Kalau kamu dari kecil udah ada Darmanto gitu. Iya, ya. Rudi, berat sudah ya. TK namanya TK Rudi kayaknya terlalu berat. Bapak-bapak banget. Oke, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi sama Ica, kita Ya. mau stretching dulu Oke, ya. mau alias pemanasan dulu ya. pemanasan. Meskipun hobinya olahraga, tapi ini beda stretchingnya Betul. kita. Oke, ada 10 pertanyaan pilihan yang harus dijawab dengan cepat. Jawab oleh cepat, Ica jawab nih. cepat. Kok tidak di briefing ya? Ini Takut setengah salah kasih, ngomong. ya. Tolong diedit kalau ada salah ngomong. Takut dicekal saya Bu. Oh ini Ica banget deh berarti ya kan? Oke. Boleh Yang pertama, berdoa dulu. Aku salah ngomong. mengenai cipta dulu gimana? Mendingan cipta doa dulu. Ya kan kayaknya. Yang pertama, hitam atau putih? Rujak atau soto? Soto. Di dalam atau di luar? Apa nih? Di luar. Aku suka di luar. Ya. Ya, oke. Komitmen atau pacaran? Oh komitmen dong. Komitmen. Catwalk atau goes? Kalau sekarang gowes. Baik atau bijak? Bijak. Menangis atau marah? Menangis. Enak atau puas? Puas. Peluk atau cium?
Gunung atau laut? Laut. Laut. Aku suka laut. Oh, dia penyuka laut ternyata ya. Kenapa? Kalau ke gunung kita harus naik berkeringat, capek, ngilunjaro. Berarti nggak suka gunung? Padahal kalau goes juga ini kan ke daerah. Ada kendaraannya Bu kalau naik ya kan. Kalau pakai kaki keroso kalau kaki ya. Tadi ada pertanyaan catwalk atau goes, milih goes. Kenapa? Karir Ica tuh awalnya dari catwalk ya? Betul, tapi goes sekarang zaman sekarang kayaknya healthy lifestyle itu jadi kayak sesuatu yang keren kan sekarang kan. Lagian catwalk nggak bikin kita kurus, bikin kaki kita berotot alias kejang ya kan pakai high heel. Padahal orang kalau ngelihat Mbak Ica itu udah pikiran langsung ke catwalk loh. Iya dong, pasti kan. Model gitu kan. Dulu tuh pernah dia, pokoknya tiap kali dia tampil tuh kita menunggu aksinya dia. Iya, Ada aja gitu. iya. Yang dia tiba-tiba datang set dia Iya. muter beberapa kali, set, Betul. tetap gak pusing, tetap on gitu. Iya, Itu udah, benar. udah kita yang nonton udah benar. tepuk tangan deh. Ada lagi yang dengan menggunakan mahkota yang gede-gede. Itu pasti ditunggu-tunggu gitu loh. Tapi Benar. sekarang kenapa goes gitu loh? Hanya karena lifestyle, Healthy life. Karena sebenarnya hal-hal seperti itu kan ada gantiannya gitu kan. Sekarang udah ada adik-adik yang sekarang udah lebih muda, lebih tinggi, lebih cantik dan fokusnya nggak di situ aja. Tapi suka kangen nggak sih untuk tetap ini sama ya, nggak jauh beda ternyata. Ini habis lomba pulang naik becak sendirian. Pialanya tinggi 2 meter Bu waktu itu mau ceritakan. Iya. Terus disambut oleh almarhum mama seperti apa? Apa yang turun? Piala juara isi, sangan aja. Oke. Padahal pialanya bagus lah padahal. Kebetulan tapi sekarang kayak karena kan sekarang aku terjun di dunia notaris ya. Kebetulan organisasiku tuh sering ngadain acara gathering, lomba-lomba gitu. Jadi selalu didapuk untuk mewakili Banyuwangi lomba, mewakili notaris Banyuwangi atau fashion show ya. Selalu saya Tetap masih ada menjadi hubungannya ya menjadi di tengah-tengah tetap seperti itu bermanfaat. Sejak kapan terjun ke lembah hitam modeling ini? Emang kenapa disebut lembah hitam? Kalau ada orang yang nggak kuat gitu, bisa terjun bebas loh. Oke, Sesuka bisa hati, lambaikan dia tangan pada kamera gitu ya nggak kalau kuat. dia teratur seperti Ica, dia akan ada jurusannya. Oh, aku nanti kalau nggak kesini akan kesini ya, gitu loh. Oke. Sejak kapan? Dulu seingatku mulai TK itu ikut lomba, bukan lomba sih, kayak sekolah kepribadian modeling gitu, masih kecil kan, ikut. Habis itu diarahkan sama mama. Kebetulan mama juga suka dandan-dandan dan mendandani gitu kan. Akhirnya terus dimasukkan ke sekolah model, terus mewakili TK lomba ini lomba itu sih sebenarnya awalnya itu. Dan karena mungkin sama teman-teman kayaknya kaki saya yang paling panjang waktu itu, tinggi ya kan. Udah kecil udah kelihatan ya, pawaan model gitu. Pawaan model ya bener. Dia pasti di pinggir gitu ya, tinggi sendiri gitu kan. Dan kalau foto di pinggir sini curhat ya Pak ya. Iya betul, selalu kalau nggak di pinggir di belakang gitu kan. Biar kelihatan. Kayak gitu sih awalnya. Jadi sebenarnya dorongan orang tua. TK. Ingatnya waktu itu TK pakai baju polkadot merah, bolong-bolong putih gitu, waktu nuansa merah putih waktu TK aku inget banget itu waktu itu. Ada berapa piala kah di rumah, trofi? Ya itu sekitar 3 bulan kali ya di rumah. Dulu itu tapi terhitung mulai SMP ya, karena mulai kecil-kecil dulu nggak tahu pialanya kemana. Mulai SMP kelas 1 ya mulai serius, mulai sekolah kepribadian. Kalau ditanya story-nya satu-satu masih ingat semua Mbak Ica ya? Masih insya Allah. Karena itu bener-bener kayak sejarah yang kita nggak boleh lupa gitu kan. Yang paling berkesan tuh yang mana? Piala yang mana? Oh, yang paling berkesan itu mungkin yang di Singapura ya waktu itu. Iya, mewakili Putri Citra Indonesia dulu waktu itu. SMA kelas 1 tahun 2000. Aku SMA kelas 1 tahun berapa ya? 2006. Jadi jauh-jauh ke sana. Terus ada jeleknya sih sebenarnya. Waktu itu kan umurnya harusnya 17 sampai 23 tahun. Waktu itu aku belum 17, masih umur 15 mau 16. Jadi Tapi pawaan sudah 17 ya. Ini sangat mendukung sekali ya. Tapi sebetulnya dari kecil yang sudah mulai mengawali karir kayak gitu, penghargaan itu seberapa penting sih buat Mbak Ica? Penghargaan tuh sebenarnya kayak reward di mana saya sudah bekerja keras, bukan artinya aku yang terbaik gitu kan. Karena kadang aku mikir beda juri beda hasil, beda peserta beda hasil ya kan, terus beda lomba beda kriteria. Kadang jurinya si A kita juara 1, kita ikut lomba lain jurinya siapa kita juara berapa itu kan. Bukan berarti kita nggak bagus, saya emang kita ngomongin juri kan seleranya juri ya
ya kan. Kalau aku suka yang jalannya seperti ini, nanti di tempat lain karakter modelnya seperti ini, ya aku nggak bisa nyamain seperti karakter di Banyuwangi. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya menang atau enggak itu bukan yang paling penting dalam perlombaan ya. Memang kita datang untuk mau menang, tapi kita kalau kalah ya kita siap untuk belajar gitu. Yes, setuju banget. Nggak kalah terus kita gelundungan, pokoknya aku pengen piala, akhirnya ibunya beli piala. Beli piala. Yang paling ekstrim tuh ada banget sampai saya ini pengalamannya kayaknya. Pengalaman agak pahit ya Pak ya ini. Jadi saya pernah juri di luar kota ya kan, deket-deket sini. Nah setelah itu intinya itu si yang biasanya menang tuh nggak menang ketika itu, nggak juara satu tapi tetap menang gitu kan. Saya didatengin ke hotel dong, menanyakan kenapa saya nggak menang. Oh silakan, saya datang langsung. Ya saya jabarkan Bapak, itu memang saya tidak ada kolusi nepotisme ya kan, tak jelasin. Ya tetap aja namanya orang, misalnya dia nggak terima, tetap nggak terima tetap. Nah setelah itu saya kapok juri di situ. Kenapa? Mau lomba kita harus punya mental yang matang ya kan. Selain walinya, orang tuanya juga harus mentalnya matang. Dulu ketika waktu aku mau berangkat lomba, setiap lomba, nggak, kalau dalam dulu kan kita lomba itu mama papa biasanya nggak nganterin kan? Iya benar. Biasanya kita diantar sama kayak agensi, kayak mentornya gitu kan, kita pelatih seperti itu. Berangkat mama tuh selalu bilang, di sana itu nanti ada mbak-mbak yang udah pinter-pinter catwalk, lebih cantik, bajunya lebih bagus gitu kan. Nah kamu datang udah latihan, udah bagus, kalau menang alhamdulillah gitu kan. Kalau kalah ya nggak apa-apa, nanti ikut lagi. Oh iya mas, jadi ketika aku nggak menang juara satu, aku merasa nggak apa-apa. Dan entah zaman dulu itu kayak nggak ada selain tuntutan juga nggak ada kayak perselisihan tidak sehat gitu loh. Nggak, walaupun dia menang, oke nanti lomba lain aku yang juara satu, iya gitu. Jadi selalu lombanya tuh kalau nggak aku juara satu dia juara satu, kalau nggak aku juara dua dia juara berapa, kayak gitu aja. Jadi nggak ada rasa kayak oh pasti bayar, pasti nggak ada kayak gitu. Zaman dulu nggak ada. Iya. Zaman sekarang gitu ya. Waduh ya ampun. Gitu beneran. Beda sama kita dulu ya. Beda-beda. Makanya itu yang aku eman-eman rasanya kalau di Banyuwangi itu harusnya tidak hanya anaknya yang diedukasi, walinya, orang tuanya juga harus dikasih tahu. Terus sebenarnya mengedukasi atau membentuk mental anak-anak itu hasilnya bukan 2 tahun 3 tahun, tapi nanti ketika 10 tahun 15 tahun ke depan, ketika dia terjun di dunia yang berbeda, misalnya dunia perkantoran, lalu dia kalah bersaing dengan teman kantornya, dia akan merasa tidak masalah dan tidak akan down gitu. Kalau dari kecil sudah dibiasakan kamu lomba harus menang, kamu lomba harus jadi terbaik, itu jadi anak kan nggak biasa. Oke. Dan ketika harus berada di luar kota, Mbak Ica kan juga meninggalkan Banyuwangi juga ya. Disitulah pasti akan ada banyak tempaan yang sudah didapetin. Apalagi kan zaman dulu aku masuk kuliah, Banyuwangi kan belum seperti ini nih. Dulu kan pasti mana sih Banyuwangi itu, mananya Bali gitu. Ya ampun, ya kan, padahal dia sering lewat Ketapang, tidak tahu, dikira itu negara Meksiko mungkin ya kan. Ya itu. Iya masih Idul masih luas, nah kayak gitu. Jadi dulu ada rasa minder. Kayak dulu Fakultas Hukum UNER itu kan orangnya kaya-kaya kan, setiap ada temanku yang Senin sampai Jumat tuh mobilnya berubah semua, ganti-ganti. Nggak tahu dia punya showroom apa gimana, saya nggak ngerti ya Bu ya, seperti itu. Ganti-ganti lah ya, nyetir sendiri, pakai supir nyetir sendiri, dan saya hanya pakai Mio waktu itu ya kan ya. Ada rasa minder waktu semester awal ya kan, dan kebetulan di UNER itu di FH itu nggak banyak orang Banyuwangi, ada Banyuwangi hanya sekitar satu angkatan tuh cuma 2 orang waktu itu, 3. Saya Banyuwangi, yang lain 2 Genteng gitu. Jadi nggak kenal sama sekali. Nah, terus saya selalu cari cara kalau saya bergaul tiba-tiba datang sama anak-anak yang sudah satu kumpulan SMA 5 yang SMA Trimurti dan sebagainya, itu kan SMA hits kan, orang kaya-kaya dan sebagainya. Pasti kan aneh gitu kan, siapa nih orang kok tiba-tiba masuk ya kan, dikira SKSD. Saya cari cara gimana caranya mereka itu menoleh ke aku, tapi nggak perlu aku keluar aku siapa gitu. Oke, dan yang dilakukan adalah Itu aku mengikuti lomba pemilihan putri kampus Jatim. Jadi putri kampus-kampus di Surabaya itu dilombain mahasiswinya, terus aku ikut waktu itu. Nggak mewakili waktu itu, jadi kayak bebas aja siapa yang ikut gitu kan. Nah aku mewakili waktu itu dari Eva UNER gitu kan, semester 4 waktu itu. Nah terus kok Allah itu maha kuasa ya kan ya. Kok waktu masuk finalis, waktu tes bakat, aku nari, kok ternyata di Pampang, di metropolis paling besar itu foto saya Bapak ya kan? Jadi tanpa harus penjabaran sendiri. Di koran itu kamu tampil di situ ya. Situ ditulis mahasiswa Eva ini menampilkan ini, terus habis itu ketika juara waktu itu harapan berapa, masuk lagi ininya fotonya gitu kan. Nah setelah itu langsung ngerti, oh ternyata Ica itu iya langsung menoleh siapa ini gitu kan. Oh ternyata model ini nih, barulah diterima. Jadi sebenarnya simple sih, kalau kita mau berusaha membuktikan sesuatu ya pasti mereka akan ngerti. Jadi tanpa aku ngomong aku dulu jebeng loh, ya mereka nggak akan peduli kalau aku cuma ngomong. Nah ya nggak ngerti ya kan gitu, seperti itu. Jadi untuk informasi, Mbak Ica ini adalah dulu alumninya FH ya, FH UNER gitu ya. Kemudian lanjut ke Magister Kenotariatan di UNER juga.
Oke, Wow. kata Ica tadi dulu Banyuwangi nggak dikenal orang. Menurut Ica sekarang Banyuwangi gimana? Sekarang itu kalau dulu kan aku harus memaksa teman-teman untuk ayo datanglah coba-coba gitu kan. Kalau sekarang malah mereka itu kapan-kapan aku pengen kesana dong, malah kayak gitu. Nah dari situ aja deh kita langsung mikir, oh ternyata tanpa kita cerita orang udah tahu Banyuwangi kayak apa. Tanpa kita iming-imingi orang lain udah pengen kesini kan gitu. Nggak perlulah aku cerita panjang dan lebar kan kita sudah melihat bedanya seperti apa. Kalau dulu ada temen mau main ke Banyuwangi aku bingung. Tak jak nang endi yo, masa nang Kali Bendo tuh nang kali yo kan bingung ya toh. Nah, seperti itu. Iya, ngeri Bu ya kan. Nah, sekarang malah mereka itu aku mau ke sana temenin ya ke Ijen nanti main ke ini ke air terjun lah, main ke ini kayak gitu. Mereka yang milih sendiri, aku menemani. Nah, mereka yang browsing sendiri, aku yang menemani gitu. Oke banget. Oke. Dan I'm proud. Dulu sih aku bangga, tapi bangganya lebih ke kau Banyuwangi kok santai. Iya, makanya macam-macam orang Banyuwangi. Ngono tak takut-takutin gitu. Iya, waktu itu karena aku takutin karena dulu kan santai-santaian gitu kan. Tapi setelah berubah zamannya malah aku tambah bangga bahwa Banyuwangi itu nggak kalah sama kota-kota besar lainnya kayak gitu. Malah tambah dangak saya. Udah tinggi makin dangak juga. Ya, nah sekarang kan Mbak Ica sudah mulai suka goes. Nah, kemudian juga aktivitas yang lain yang masih intens dilakukan apalagi ini? Kalau yang paling menyita waktu sih di kantor sih ya, di kantor. Terus kalau goes itu sebenarnya kalau weekday di rumah, aku punya trainer di rumah, jadi paling 30 menit, 45 menit kita latihan biar keringetan aja. Terus kalau keluarnya Jumat, Sabtu, Minggu biasanya kita. Saya tak percaya. Kenapa bisa tiba-tiba seorang model Ica, notaris, terus nyemplung ke goes itu gimana ceritanya? Ceritanya itu begini, dulu kan memang aku suka olahraga. Dulu di Surabaya tuh nge-gym. Waktu S2 itu karena kuliahnya malam, pagi kan kosong. Biasanya aku nge-gym Senin sampai Sabtu tuh nge-gym. Jadi mulai jam 6 pagi sampai jam 10 siang, jam 11 siang tuh selalu seperti itu. Terus dulu kotak-kotak tak perut saya, sekarang kotak aja satu, Pak. Ya kan, sekarang jadi bulat, Pak, berubah bentuk. Gitu. Nah, setelah magang berhenti karena kan di sana magang mulai pagi sampai sore, jadi nggak punya waktu untuk olahraga. Nah setelah itu mulai merasa nggak sehat, kayak suka ngedrop, akhirnya harus suntik vitamin apa dan sebagainya kayak gitu. Iya dulu waktu di Surabaya. Lagian walaupun nyetir kan jauh tempatnya, jadi perjalanan setiap hari berangkat aja itu 40 menit, pulangnya 1,5 jam. Dari Dharma Husada ke Perak di kumpul truk-truk dan sebagainya, polusi dan sebagainya, mungkin itu yang membuat nggak sehat kan ya. Tempat ini magangnya selama 3 tahun, jadi syaratnya memang harus magang kalau notaris. Nah saya tuh pulang ke sini buka kantor kan. Nah buka kantor tuh kan pagi sampai sore, terus habis itu aku ngapain gitu kan. Nah, aku orangnya nggak bisa kayak gitu, yang rutinitas yang bangun pagi terus aku bisa menebak mau ngapain, aku nggak suka gitu loh. Kayak nanti aku ketemu ini juga setiap hari melakukan hal yang sama, itu kan membosankan gitu kan. Aku harus punya teman baru gitu kan. Nah terus habis itu mulailah olahraga, diajak sebenarnya sama teman waktu itu sepedaan biasa, pakai MTB itu biasa, sepeda pagi-pagi ke sawah dan sebagainya. Mulai sepedaan itu seminggu 3 kali, jarang keluar jerawat. Ini kenyataan, jarang keluar jerawat karena mungkin kena hawa-hawa pagi ya kan. Serius, ini serius. Jam 5.15 zaman dulu itu kan masih agak gelap, sekarang kan udah terang. Dulu aku berangkat pagi ya, berarti harus pagi. Harus subuh. Jadi kena angin-angin pagi sawah-sawah lewat. Tuh ditiru dong Rudi, embun paginya tuh. Gua habis sholat subuh tidur lagi lah. Tapi awet muda loh ya, Iya benar. gowes ya. Dia awet muda banget. 1 juta ya. Terus habis itu lanjutlah. Selama 3 bulan, mulai Februari awal sampai Juni akhir, aku nonton ini kalau nggak salah Tour de Indonesia waktu itu, yang lewat di sini ya kan, nonton. Terus kok kayaknya seneng ya naik balap itu bisa jauh. Terus kayak katanya enteng sepedanya gitu kan. Akhirnya aku menabunglah waktu itu, membeli niat. Karena aku udah mulai suka sepedaan, tapi alirannya tuh MTB yang masuk gunung-gunung kan. Kalau menurutku itu berbahaya karena banyak ketemu batu lah apa dan sebagainya, itu kan bahaya. Nah setelah itu aku lihat tuh di Instagram, kok lucu baju-bajunya, yang penting kan performan ya kalau saya ya. Terus lucu, modelnya lucu, orangnya Selalu diginiin dong. Biar lekuk tubuhnya tuh kelihatan. Apa sih Ica ini? Tapi itu juga memicu orang lain untuk juga ikut goes. Memang setelah aku sering upload tentang itu ya, banyak ibu-ibu, mbak-mbak itu bilang, aku pengen mbak sepedaan. Ya nggak apa-apa yuk. Meskipun sepedanya nggak sama dengan pembalap itu ya. Jadi terinspirasi. Yang penting kan kita olahraga keluar rumah. Karena sebenarnya olahraga yang paling baik itu harus keluar rumah. Aku sekali goes. Aku tahu masuk angin kan? Iya, Muntah-muntah. Itu nggak lucu sumpah deh Rudi. Itu nggak lucu. Gak apa tuh olahraga ngotong Ya sepeda ya kan? Berarti kamu olahraganya bukan goes, gotong sepeda. Bagus. Nggak lagi ya.
Kayak gitu sih Oke. awalnya. Jadi karena outfitnya juga lucu-lucu, akhirnya berpindah ke road bike. Terus teman-teman ternyata lebih banyak lagi. Komunitas ini itu semua Sampai keluar ngajak kota sepedaan, juga ya. gitu kan. Paling jauh kemana? Waktu itu pernah ikut tur ke Jogja. Luar Tur de biasa. Prambanan waktu itu 120 kiloan mungkin. Sehari jadi 120 kilo. 120 kilo. Jadi Jadi berangkatnya antara start sini jam. mana tuh kalau misalnya di Enggak, sini? sebenarnya itu tur muter. Jadi muter kita aja. start di itu tapi ada di totalnya sana. 120 kilo. Hari ini Sabtu, Minggunya kita dari Jogja ke Solo sekitar Berapa kilo? 80-an kilo waktu itu. Jadi 2 hari berturut-turut gitu. Tapi goals apa sih yang pengen didapat dengan Goes ini? Ada yang khusus nggak sih? Enggak sih Seksian sebenarnya. tubuh mungkin. Enggak sebenarnya. Atau Enggak sih Atau yang mencari pasangan di Oh, iya. Goes juga. enggak ketemu ya, Pak. Iya, masa sih? Pasang banyak deh teman-temannya waktu di Instagram tuh. Atlet-atlet masih kecil-kecil Oh, itu iya. Pak. Iya, pelatih saya itu yang kayak kalau saya nggak kuat, ayo Mbak tak sorong lah gitu. Dia dorong. Bantu dorong. Sama Mendorong. ngajarin ya. Nah, itu kan ada tekniknya sebenarnya sepedaan itu. Oh, gitu. Kan itu mesin kan, kita Iya. kan mesin kan. Kalau kita nggak bisa pakai mesinnya, kita kan berat sendiri gitu. Jadi mereka itu teman-temanku yang ngasih tahu caranya kalau naik ke sini nanti gearnya Harus ganti ini ini. gimana, Itu udah ilmunya. diganti berapa gitu ya. Betul. Kalau Seperti kamu itu. berapa gear waktu itu yang Goes sampai mentah-mentah itu? 7 terus kayaknya ya. Oh iya. Satu Kalau- mungkin. Jantungnya jadi deg-deg gitu. Nih, turun sampai Makanya satu. Naik ya, Iya. harus cepet kan. Ah, Gantinya. betul. Tapi kita cepet tambah kesel sih kan. Ya Allah muntah-muntah deh. Mungkin Untung boleh nggak bagi tips kenapa-kenapa. untuk ini Goes pemula gitu, Mbak Ica. Yang penting harus tekun sih. Jadi harus yang penting suka dulu. Apa-apa kalau suka Iya. biasanya kan nggak akan bosen. Kalau aku sih Betul. suka ya karena udah kelihatan hasilnya. Selain sebenarnya nggak mau nurunin berat badan, tapi berat badanku nggak turun Mbak. Tapi berganti otot. Beratnya tetap Oh. segitu, tapi lingkar-lingkarnya berkurang. Nah itu. Masa ototnya berarti ya, ya, yang betul. nambah ya. Kaki apa itu enak singset gitu loh. Terus di tidur itu enak Ini pas. gue bergelambir. Kayak stasiun ya Rudi. Gambir. Lucu ya. Ya begini ya. Bawa pulang deh. Taruh di pot. Tapi benar-benar Mbak Ica ngerasa nggak sih jadi sosok yang menginspirasi? Sebenarnya tujuannya utamanya bukan itu sebenarnya. Cuma kok makin kesini banyak orang-orang yang tanya Mbak beli baju sepeda di mana biasanya gitu. Mbak caranya gimana biar kuat sepedaan gini kayak gitu. Iya. Banyak biasanya ibu-ibu yang udah 30 ke atas, yang ibu muda gitu. Habis melahirkan dia pengen Iya, langsing benar. gitu ya. Aku selalu sharing karena di Banyuwangi ini karena kan aku sempat turun dari Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo balik lagi Banyuwangi ya kan. Waktu itu 266 kilo. Duh, aku lupa bis saya. Aku nggak semua ikut sih, maksudnya kayak sini ke komiter aku naik, tapi setelah itu karena udah panas aku naik mobil kayak gitu sebenarnya. Cuman kan melihat di sepanjang jalan itu ternyata animo masyarakat yang paling banyak naik sepeda itu di Banyuwangi dan banyak aliran. Aku pernah waktu itu Banyak aliran? banyak aliran Banyak sepeda klubnya gitu kali ya, komunitasnya. Iya, kayak aku muter ke Pulau itu kan, Sorono ke barat itu kan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu kayak satu RT gitu. Mereka naik sepeda rame-rame. kayak sepeda apa sih? Sepeda nenek-nenek itu Ontel. loh. Sepeda Oh, ontel ontel. yang beda kayak kakek-kakek itu sepeda apa? Ada kuno ya? Iya, ada kuno itu bawa tip. Oh, Bawa tip. Sepanjang jalan dia berbunyi dengan itu ya, Dan bawa diiringi ombol-ombol musiknya. di belakang itu ada ombol-ombolnya satu-satu dan itu banyak banget sekitar sampai 50-an sepeda. jadi banyak rame, komunitas kan. di Itu kan Banyuwangi. ada apa sepeda yang itu ya, sepeda yang kuno itu. Terus nanti salipan lagi sama yang naik Sally, sepeda lipat. Sepeda lipat. Gitu. Oh, iya. Ada yang Brompton, ada yang Trifold dan sebagainya. Ada yang naik MTB, macam-macam. Ada yang Minion, sekarang ada model Minion kan yang mini itu Iya, yang benar, kecil, yang kayak gini, gini, sepeda kuno tapi gede. kecil. Nah, itu. Bedaku dulu mini ada keranjangnya tuh gitu. Pak. Iya, beda, lucu ya. sepeda mini Minion itu beneran itu. kasih kayak gitu. Iya, aku dulu. Sekarang semua jenis sepeda itu banyak peminatnya dan mahal-mahal memang karena peminatnya lebih banyak. Itu salah satu maksudnya bukti Sepeda bahwa jengki aja. jengki ya, jengki itu. Jengki. Dipikir ya. Pintar loh ya. Jengki. Ya, pintar sekolahnya pintar ya. Dia browsing barusan. Enggak. Pertanyaan buat Ica nih. Oh, iya, iya. Ngapain browsing? Kayak gitu. Jadi Dikira aku. Apa ya, Iya, banyak dan banyak loh orang-orang Surabaya datang ke sini kayak teman-teman kemarin ada teman-teman pengusaha dari Surabaya, Hipmi dan sebagainya. Mereka jauh-jauh bawa sepedanya untuk jalan-jalan di Untuk sini. goes di Kenapa di sini? Banyuwangi. Milihnya di sini Karena- apa? Jalurnya Rute, menantang? iya benar. Rute mana yang biasanya dipilih kita tuh untuk Banyuwangi? bener-bener daripada di kota sebelah-sebelah yang lain-lain ya, kayak aku pernah bawa sepeda ke sana. Di sini lebih ramah sama pengguna sepeda. Jadi orang-orang masyarakat di sini tuh lebih kayak mengerti bahwa sepeda-sepeda itu harusnya ngalah karena kalau sepeda balap contohnya kan sepatunya kan lengket tuh di pedal. Yes, betul. Nah mereka nggak boleh tiba-tiba nyala tiba-tiba ngering jepalik nanti ya Jepalik, kan. iya, Nah, iya. gitu. Nah orang-orang
memang sekarang sudah teredukasi seperti itu. Kayak nyalip ada jaraknya, biar nggak bahaya itu sudah sudah paham. Tapi di kota lain kayak saya pernah gue sebut kota yang di Malang misalnya, sampai kayak jantung mau copot. Jadi mereka kayak peduli ada sepeda di situ, padahal kita udah minggir. Jadi nyalip mepet-mepet, terus ngerem tiba-tiba, padahal sepeda balap itu nggak segampang itu. Ngeremnya mungkin iya, tapi sepatunya kelengket. Kalau kita nggak bisa ya udah jatuh gopoh lah. lepas, aku sering jatuh bodoh namanya. Jadi rumput tiba-tiba rubuh. Sering luka-luka gitu loh. Oh banyak dulu. Masa sih? Udah lumayan. Sekarang udah Dan nggak dulu ada aku lancar. sempat kecelakaan di Purworejo, jempalik gini, jadi jatuh ke trotoar. Ini besar Tapi semua pakai sampai pengaman pukul. kan ya? Atau Ya apa? pakai baju olahraga biasa, baju itu sepeda kan. itu. Ya memang resikonya kalau orang naik sepeda itu pasti ada resiko jatuh. Tapi kalau kita udah antisipasi sih nggak apa-apa. Aduh, kayaknya Kalau Rudi aku- makin nggak mau deh naik. Nggak mungkin mau, tapi pakai jas hujan kan? Biar melindungi tubuh. Oh, pakai pelampung aja bagus Rudi. Pakai APD kali ya, biar APD. Jatuh empuk gitu kan. Tapi nggak sih kayak gitu ya. Iya, kayak Oke, gitu dan sih. bagaimana sih jadi orang yang menginspirasi itu? Aku nggak pernah merasa aku ini menginspirasi orang ya, tapi ternyata orang-orang itu kayak, Mbak, aku nyontoin kayak kemarin ya, aku yang sempat merinding ya, ada tiba-tiba bapak-bapak itu datang ketika aku berada di suatu tempat, dibilang, Mbak, saya minta tolong boleh apa Pak? Istri saya followernya Mbak Ica, no. Dia lagi hamil, setiap hari dia udah merinding, setiap hari dia membaca surat Maryam sambil melihat foto di Instagram, bilang semoga anaknya kayak Mbak, sampai kayak gitu, sampai wah, aku nggak merasa sebaik itu ya, karena istrinya nggak merasa kayak Mbak Ica ini, katanya nih Mbak Ica ini nggak cuman perempuan yang nunjukin cantik-cantikannya toh, tapi dia kayak dia peduli, kayak misalnya olahraga iya, terus maksud karirnya iya, kayak gitu waktu itu. Dia Jadi sampai angkat tangan iya, sama bayi anaknya dia. iya, dan minta selfie kan sama aku kan si bapak-bapak tadi itu, tak pikir paling cuma peres gitu kan awalnya gitu, paling cuma menghibur ya. Ya, maksudnya kayak menghibur ya kan, kirain gitu kan, kirain oh mungkin menghibur, mungkin iya, tapi nggak selebih, nggak sampai Maryam dan sebagainya. Ternyata setelah aku pulang ada yang DM dia, Mbak, makasih ya udah foto sama suami saya, sampai kayak gitu. Oh berarti ternyata benar gitu, saya ngefans sekali Mbak, gini sehat terus, kayak gitu, seperti itu sih, gitu sih intinya, kayak gitu. Wih, sangat-sangatlah. Suka sekali Bikin deh ya merinding mendengar ya. ceritanya. Iya, benar-benar. Kamu siapa tahu nanti di DM juga Rudi, ada yang pengen kayak Rudi Ya, aku akan gitu. nanti baca surat-surat yang lain ya. Surat Yusuf kalau Rudi. Iya, surat alkohol aja 3 botol. Eh. Nanti. Baca minum dulu, kita sudah Oh siapkan iya, kita ada hidangan istimewa. ini menu-menu segar ini. Betul, ini dari Syafira. Ada leci, ya kan? Iya. Ada juga es Milo. Nah, ini Benar, yang nggak isi dibuang. kaleng-kaleng. betul. Terus ini Tapi apa yang warna Rudi? merah itu strawberry. Iya. Banyak sih, kalau di sini listnya banyak sih, ada Tapi kalau di kopi, Syafira, ada juga white terus coffee, es teh, terus kemudian es temulawak, es sirup, es batu ada loh. Nih, ini. itu tambahan Rudi nggak usah disebutin di Wah, sini. lengkap deh, Pak. Banyak banget. Iya. Terus makanan-makanan juga. Dan lokasinya ada di Jalan MH Tamrin, Yes. Banyuwangi, Betul ya. sekali. Ayo dicoba dulu, Cah. Jalan MT Haryono, sorry. MT Haryono. Kenapa nyampainya ke sana? Sampai ke MH Tamrin segala. Mbak Ica dipilih yang mana? Silakan, Mbak Ica. dicicipi dulu. Mas Rudi pasti pilih yang ini ya. Rasa bunga mawar. Rasa berbunga biar berbunga-bunga gitu. Boleh deh diminum dulu sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, karena kalau udah ketemu Ica tuh pengennya ngobrol panjang lebar gitu. Nah, jangan lupa di subscribe juga channelnya Sisik Milik TV ya. Betul banget. Aku mau yang ini deh, coba. Ya, itu sebenarnya Mbak Ica. Wih, happy birthday. Bisa ya Pak? Kayaknya Kurang tenaga. hanya Rudi yang bisa melakukannya sepertinya ya. Nah, Aku mau yang ini aja. harus bertenaga. Gimana Rudi rasanya? Stretchingnya luar biasa. Aku bisa nggak ya? Nah, bisa. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, wow. Terima kasih teman-teman dari Syafira yang sudah menyiapkan hidangan kita pada seru episode kali ini ya kan? Ya, episode ngobrol-ngobrol seru dengan Ica Aninda, influencer Banyuwangi. Betul sekali. Ngobrol apa lagi Ca ya? Tapi gini, aku ngeliat kamu langsung, cantik gitu ya. Cantik tuh kayak apa sih menurut Ica Aninda deh? Cantik. Cantik itu relatif kan ya, very personal gitu. Kayak ada orang yang gemuk tapi dia merasa cantik, dan orang lain melihatnya cantik Dia gitu kayak kan. gini. Nah, terus orang lain melihat
cantik kok dia walaupun gemuk gitu. Ada yang berpikir cantik itu harus langsing, yang putih, yang tanpa pori-pori ya kan. Ada macam-macam, yang tirus dan sebagainya. Berarti aku nggak termasuk kan seperti itu. Nah sebenarnya relatif. Kalau aku sendiri sih cantik itu ketika aku merasa aku percaya diri menemui orang, aku merasa aku cantik ketika itu gitu. Percaya diri sebenarnya kayak kita harus menghargai gitu loh, kayak diriku ini, aku ini seperti ini ya, orang akan menerima itu. Nah jadi percaya diri aja sebenarnya gitu. Di samping itu sebenarnya kita juga harus merawat, karena apa sebenarnya Allah juga suka orang-orang yang merawat keindahannya gitu kan, sama sebenarnya. Jadi dandan tuh perlu, merawat diri tuh perlu sebenarnya. Tapi kalau aku lebih ke agar aku pede, bukan agar orang lain impresif gitu. Jadi kalau misalnya kamu kok cantik sih suka dandan dan sebagainya, buat apa godain orang? Enggak, buat aku percaya diri ketemu orang. Karena misalnya seringkali nih ya, kayak aku sembarangan keluar rumah, meremehkan dengan siapa aku akan ketemu, alah paling ke situ mau beli kerupuk tok ya kan gitu kan. Ternyata ketemu sama tetanggaku yang teman SD dulu ya kan, melihat Instagramku dengan segala pencitraan seperti itu, ketemu aku belum mandi ya kan, tidak sisiran ya kan, editan tok gitu kan akhirnya nggak percaya diri ketemu, akhirnya pura-pura nggak ngeliat, duh ya oleh kok kancaku ya kan, gitu mulai. Minimal deh ngapain kalau misalnya kayak kamu tadi mau beli cuman kesana aja gitu. Pokoknya sesuai standar orang, enak dan pantas dilihat. Contoh bajunya harus pantas, nggak mungkin lah kita keluar rumah pakai baju celana pendek lah apa, nggak sopan, atau pakai baju bolong-bolong dan sebagainya kan nggak sopan. Terus wajah juga harus enak dipandang, kayak misalnya berminyak ya kita cuci muka dulu, harus wangi. Sisiran deh itu aja sebenarnya, nggak perlu pakai bulu mata palsu apa, enggak sih sebenarnya. Lama ya kerupuknya selak laku ya kan. Dulu ya kan, dikeli pakai alis dulu. Tapi pernah nggak sih seorang Ica Aninda itu insecure gitu? Oh wow. Dulu sih waktu masih umur belum dewasa mungkin ya. Jadi kayak umur ya mau kuliah. Ketika kuliah itu kayak mungkin banyak orang di sini yang merasa dia sudah oke nomor satu, aku yang paling cantik, paling putih, paling kaya. Ternyata ketika kita ke kota besar itu kayak, oh my god, aku cuma remah-remah bedak yang marek ceblok itu loh ya kan, remah-remah kayak gitu. Dan itu segitunya aja. Serius kayak di kota besar itu mau model ketemu orang apapun tuh ada gitu kan, mau yang kayanya kayak kita nggak bisa mikir uangnya ada di mana-mana gitu kan, mau yang cantik banget kayak kita lihat di TV tuh ya ada kayak gitu, macam-macam orang-orangnya gitu kan. Jadi kalau kita nggak siap mental pasti insecure, kayak ya ampun aku ini pantas nggak ya jadi temannya itu, aku pantas nggak ya di sini, aku pantas nggak ya jadi teman mereka sekelompok. Percaya diri iya akhirnya memang auranya akan turun. Nah itulah yang sering kejadian, kayak dulu waktu itu aku masih belum terlalu berpengalaman ikut di pageant ya kan, terus ada temen finalis nih misalnya, dia lebih tinggi, lebih cantik, lebih ini, aku langsung kayak kimples gitu kan, kayak layu ya kan, layu. Akhirnya orang jadi nggak memperhatikan gitu kan. Kenapa kok harusnya ketika kita tahu ada yang menonjol satu ya kita harus ada di sekelilingnya, kayak kita ada lampu kita mendekat ya kita ikutan terang. Nah gitu kan. Nah untuk yang waktu itu Ica lakukan apa tuh? Waktu itu aku malah menjauh karena aku merasa oh dia sainganku, dia diperhatikan juri dan sebagainya. Akhirnya menjauh, salah teknik seperti itu. Justru dengan kita percaya diri menghadapi saingan kita, orang akan merasa kita akan setara dengan mereka gitu sebenarnya gitu. Itu sih sebenarnya mindsetnya kita hidup itu, jangan merasa orang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kita harus menyamakan. Kalau kita udah selalu ingat itu, kayak misalnya aku waktu diundang jadi pembicara di PLN lah apa, BUMN yang audienku adalah supervisor, bahkan direkturnya. Nggak ada lagi perasaan kayak aku ini masih umur 24 ngajarin orang umur 50 yang udah mateng. Enggak gitu. Jadi justru aku mikir aku diundang ke sini karena ada sesuatu yang mereka nggak punya tapi aku punya gitu kan. Memang mereka pinter, mereka ngitung listrik apa digambar pakai mereka aja bisa ya kan. Nah, aku nggak bisa. Tapi ketika seluruh presentasi ternyata mereka nggak ahli. Nah seperti itu. Artinya aku diundang, dibayar di situ jauh-jauh, dikirim dari Jawa ke Makassar waktu itu untuk memberikan sesuatu yang mereka nggak punya gitu lah. Jadi sejak itulah aku mikir, oh ternyata mungkin ada banyak orang yang ingin ada di posisiku ya kan, pengen jadi Ica Aninda gitu kan. Nah jadi kenapa aku harus merasa aku harus jadi Tasya Farasya misalnya, nggak perlu seperti itu gitu. Kayak dari berbagai macam kesempatan Mbak Ica emang sering banget diminta, diundang datang untuk jadi pembicara begitu ya. Nah biasanya motivasi apa sih yang paling ingin diberikan sama Mbak Ica pada audiens? Tergantung audiens. Biasanya kalau perempuan itu aku selalu ingetin bahwa setiap
perempuan laki-laki itu punya hak yang sama. Walaupun kita kodratnya perempuan, kita harus ingat itu, tapi dari hak-hak misalnya memperoleh pendidikan, bekerja, terus aktualisasi diri, kreativitas, itu semuanya kita harus sama gitu kan. Nggak ada ceritanya sekarang, dulu aja era Kartini tahun segitu sudah memperjuangkan itu kan. Kok zaman sekarang masih ada orang-orang laki-laki yang ya kalau kita jangan dibenturkan dengan ajaran-ajaran yang lain-lain ya. Ini kita bicara tentang Indonesia, tentang bangsa kita, tentang nasionalisme. Tidak ada jalannya dan tidak ada ceritanya ada perempuan yang tidak boleh bekerja, tidak boleh sekolah karena ya kamu tugasnya di rumah aja, nggak bisa kayak gitu. Itu bukan zamannya lagi. Bahwa sekarang perempuan punya pendapatan sendiri, bukan untuk bersaing dengan suaminya, tapi untuk jadi supporter gitu loh. Jadi bukan untuk hanya mendampingi, supporter. Kita nggak pernah tahu kan, namanya kalau saya dari sisi perempuan, suami itu kalau nggak diambil Allah, diambil perempuan lain. Ya betul. Serem sekali ya, betul sekali. Ya Mas Rido ya. Mas Rido langsung mumet loh. Betul itu. Kayak gitu. Jadi kita harus bukan mempersiapkan diri untuk hal terburuk, enggak, tapi kita harus mikirin nih, setelah pernikahan itu kan ada anak ya kan. Nah, kalau kita nggak kuat, misalnya suami kita sakit gitu kan, tugasnya jadi nggak bisa dia lakukan, misalnya untuk jadi pencari nafkah, kita bisa Istrilah tetap yang support, topang rumah tangga itu. Jadi kita kerja sama rumah tangga. Makanya perempuan itu termasuk di organisasiku di Putri Jatim selalu kita edukasi ibu-ibu yang di rumah aja, kita ajarin mereka make up dandan. Minimal kalau dia nggak bisa jadi make up artist, mereka bisa dandan untuk dirinya sendiri, untuk biar rumah tangganya tuh menyenangkan gitu kan. Ada sesuatu yang beda. Oh, istriku biasanya nggak dandan, saya kayak sesuatu alisan. Itu kan ada sesuatu yang baru di rumah tangga. Siapa tahu itu berpengaruh besar, kita nggak tahu kayak gitu. Padahal kecil ya. Hal sepele sebenarnya Sepele gitu. banget ya. Pernah nggak sih Ica waktu bicara di seminar ataupun di pertemuan apa, terus merasa nggak banget di audiensnya atau apanya gitu, pernah nggak sih? Pernah sih. Jadi kita memang harus prepare untuk sesuatu yang paling nggak menyenangkan ya. Contoh waktu itu aku kasih materi ke kayak apa ya? Terlalu banyak orang waktu itu. Terlalu banyak orang sampai 100 lebih satu tempat dan itu tidak luas. Artinya mereka duduk berdempetan dan kemungkinan besar mereka bisa ngobrol sendiri gitu loh. Nah, seperti itu, kayak gitu. Dan memperhatikan kamu. Betul, ya. Dan memang minatnya mereka waktu itu kan aku diundang perusahaannya. Nah, audiensku itu semacam kayak apa ya? Pekerja di luar itu. Jadi kayak kontrak gitu loh. Nah, mereka mikir materi ini nggak penting buat aku. Nah, kayak gitu. Jadi harusnya audiens itu adalah yang duduk di situ adalah orang yang berminat di itu gitu, berminat di apa yang kita sampaikan. Nah, kalau misalnya kita menemukan audiens kita nggak berminat, terus dia nggak pay attention, ya sebenarnya bukan 100% salahnya kita, karena Iya sih. mereka nggak minat sih gitu. Akhirnya gimana Apa waktu yang itu? dilakukan? Ya aku berusaha tarik engage ininya aja, perhatiannya aja kayak Interaktif berarti ya? Interaktif. Tapi tetap aja nggak membantu karena mereka nggak berminat. Mereka cuma lihat aku aja, ya kan, foto-foto apa? Lihat foto udah selesai kan? Mungkin lihat Iya, kakiku panjang seperti itu aja sebenarnya. Terus sepatu udah Iya, gugur gitu kan sepatunya ya. tinggi. Seperti itu. Tapi ilmunya aku yakin kayaknya nggak 100% bisa masuk mereka, karena mereka merasa kayaknya kerjaanku nggak relate Nggak ada sama- hubungannya deh ini gitu ya.